Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman SPD. Saya adalah seorang guru di SDN 4 Majangtengan Rampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan NIM 2023010630111385. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan di SDN 4 Majangtengan Rampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi gaya magnet dan sifatnya. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa agar ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Bagi ketua kelas untuk memimpin doa, silakan maju ke depan. Persiapan. Berdoa dimulai.
kalian, ini sebelum pembelajaran kita mulai dan sudah melakukan berdoa bersama, tapi ada baiknya kita itu menyanyikan lagu nasional sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan, ayo ketua kelas, silakan dipandu sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Terima kasih. Itu sebagai lagu nasional yang harus kita nyanyikan, salah satunya untuk membuka pelajaran setiap hari sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Baiklah, untuk anak-anak hari ini akan saya presensi, saya absen mungkin hari ini. Aditya Saputra, ada ya? Ya. Nah, Aprilia Putri, sakit apa ya? Cangkang. Terus Azizatun Nafila, saya. Zahratul Mila. Ini yang tidak hadir adalah Aprilia Putri Dewi, sakit. Sakit apa tadi? Cacar air, cangkrangan. Terus lagi Ferdi Aditya Ramadhani, yang tidak masuk tadi? Sama? Saya sama? Ferdi Aditya Ramadhani. Izin karena apa ya? Jadi kita harus turut berbelasungkawa atas meninggalnya kakek teman kita, yaitu Ferdi Aditya Ramadhani. Baiklah, untuk membuat kita semangat dan lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk semangat. Silakan. Tepuk semangat. Terima kasih. Jadi kalau melihat suaranya, ini kalian masih semangat dan sangat semangat, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya magnet dan sifat-sifatnya. Tentunya kalian sudah pernah atau sudah pernah memiliki magnet? Magnet itu bentuknya bagaimana? Bentuk-bentuk magnet diantaranya bentuknya silinder, kapal kuda. Jadi itu diantara macam-macam magnet, macam-macam bentuk magnet. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan video berikut ini.
Siap? Untuk memperhatikan dan belajar bersama sebagai persiapan pembelajaran besok. Baik, terima kasih atas semangatnya. Sore ini kita bahas, kita akan mempelajari tentang karya-karya seperti itu. Mengapa bisa menarik kunci aku, sedangkan daun kering, gula kastik, sedangkan kertas dan gelas kaca tidak ditarik oleh tidak membuat bergerak. Kenapa ya? Lalu sekarang kalau kalian mempunyai magnet di meja kalian, juga kalian bisa melakukan percobaan sederhana dengan mendekatkan benda-benda yang ada di sekitarnya juga. Apakah nanti benda tersebut akan tertarik oleh magnet? Magnet bisa menarik benda-benda yang coba dulu, karena besok di sekolah kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, selamat melakukan percobaan dan sampai jumpa besok di sekolah anak-anak. Jadi itu tadi pembelajaran tentang gaya magnet dan sifat-sifatnya. Tentunya sudah kamu amati masing-masing bahwa benda-benda yang ditarik oleh magnet kamu sudah tahu, sudah mengamati sendiri pada tayangan ini. Jadi jika magnet didekatkan pada benda-benda yang terbuat dari magnet, maka yang bisa ditarik oleh magnet apa saja tadi? Paku, kunci. Nah itu. Terus yang terbuat dari karet, plastik ataupun kertas ditarik atau tidak? tidak, Daun basah ditarik oleh magnet atau tidak? Daun kering bisa ditarik magnet atau tidak? Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari besi ataupun baja. Tuh. Jadi walaupun terbuat dari logam, misalnya selain dari besi ataupun baja, misalnya barang tersebut terbuat dari kuningan misalnya, bisa ditarik magnet enggak? Misalnya kunci itu terbuat dari kuningan. Ini bisa ditarik oleh magnet atau tidak? bisa, Jadi nanti kita buktikan kalau misalnya bisa, berarti ini menempel. Tapi nyatanya kunci ini menempel enggak? Tidak. Berarti kunci yang terbuat dari besi bisa ditarik oleh magnet, tapi ada kunci yang terbuat dari kuningan. Ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi yang terbuat dari kuningan tidak bisa. Misalnya yang terbuat dari ini, dari tali kunci ini terbuat dari aluminium. Aluminium ini bisa ditarik magnet nggak? Kita buktikan bahwa yang seperti ini yang terbuat dari logam tapi aluminium ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Ini buktinya tidak mau menempel, nggak nempel sama sekali. Ya, jadi itu. Terus yang terbuat dari plastik, misalnya tutup lem, ini kan terbuat dari plastik. Ini bisa ditarik magnet nggak? Jadi nanti kamu selidiki sendiri, kamu amati sendiri, kamu praktekkan sendiri benda-benda apa saja yang mungkin bisa ditarik oleh magnet. Mengapa benda tersebut bisa ditarik oleh magnet atau ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Nah, jawabannya adalah karena ada benda magnetis dan non magnetis. Yang non magnetis ini benda-benda seperti kertas, plastik ataupun daun kering, itu bahan-bahan yang bukan magnetis atau barang non magnetis. Nah, oleh karena itu dari tayangan video tadi bisa kita simpulkan untuk benda-benda yang terbuat dari besi ataupun baja itu bisa ditarik oleh magnet.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kamu bisa melakukan benda apa saja yang ditarik oleh magnet, juga benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Itu masalah magnet ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini magnet pun juga ada manfaatnya. Manfaat magnet yang kita ketahui apa saja? Bisa menutup kulkas. Untuk kancing kulkas, kancing pintu kulkas, dan sebagainya. Mungkin di situ banyak sekali untuk apa? Fungsi daripada magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu masalah magnet ini bisa kita lakukan. Magnet itu terdiri dari berapa macam bentuknya? Ada yang magnet ladang, seperti yang pada tayangan video lagi, magnet ladang. Terus magnet batang, magnet jarum, itu magnet jarum. Ada juga magnet yang bentuknya magnet U, ya, magnet U. Nah, magnet U ini bentuknya seperti U, magnet huruf U. Itu ya. Jadi dari bentuk-bentuk magnet, ada yang magnet ladang, ada yang magnet batang, ada yang magnet jarum, ada juga magnet U. Ini semuanya mempunyai dua kutub. Masing-masing magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu yang pertama kutub utara dan kutub selatan. Misalnya ini magnet batang, dua magnet batang. Ada kutub selatan, ada kutub utara. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Misalnya ini juga didekatkan. Ini saya gambar aja, nanti itu barangnya pun juga ada. Ada magnet selatan, ada magnet utara. Yang ini ada magnet selatan, ada yang magnet utara. Magnet U. Kutub, maksudnya kutub selatan, kutub utara, kutub selatan. Yang ini kutub selatan, kutub utara didekatkan dengan kutub selatan dan kutub utara. Ini reaksinya bagaimana? Ini ada magnet ya, ada magnet. Yang biru ini kutub selatan, yang merah kutub utara. Misalnya didekatkan bagaimana? Tarik, menarik, bisa nempel ya, bisa nempel. Ini nanti bisa kamu coba sendiri, kamu praktekkan sendiri satu persatu, dan nantinya yang bisa tarik menarik, yang kutub apa, yang saling tolak menolak, kutub apa. Misalnya saya dekatkan kutub selatan, saya dekatkan dengan kutub selatan, maka yang terjadi akan bagaimana? Tolak menolak, nggak mau nempel, ya nggak mau nempel, nggak. Nah ini nggak mau nempel. Tapi kalau misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, ini nantinya akan tarik menarik seperti itu. Itu sifat-sifat magnet. Jadi pada kutub senama, magnet itu akan tarik menarik. Pada kutub tak senama, pada kutub senama, magnet tersebut akan tolak menolak. Pada kutub tak senama akan tarik menarik. Jadi nanti seperti itu. Jadi untuk magnet ini memang ada daya tariknya sendiri-sendiri. Ya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini termasuk magnet apa? Batang. Kalau bentuknya seperti ini disebut magnet silinder. Ya. Jadi mungkin kamu punya di rumah hal-hal seperti ini, benda-benda seperti ini yang mungkin walaupun bekas tapi masih bermuatan magnet. Apa? Ini termasuk bekas mic ya. Bekas mic yang sudah rusak itu bisa kita ambil manfaatnya untuk memperagakan magnet.
ya, untuk memperagakan magnet. Nah, yang bagian magnet mana yang mempunyai daya tarik yang paling kuat? Ada ujung magnet, sangat kuat ya. Pada ujung magnet. Kalau misalnya pada batang ini, yang daerah tengah itu nggak begitu kuat, daya tariknya nggak begitu kuat. Tapi kalau misalnya yang di ujung ini mempunyai daya tarik yang sangat kuat. Ini bisa dibuktikan. Nanti ada mungkin kamu bisa mengumpulkan benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Dan daya tarik magnet ini apakah bisa menembus benda yang tipis? Bisa. Misalnya ada kertas seperti ini, ya. Kertas setebal ini mungkin ini bisa tembus, seperti ini mungkin bisa tembus tanpa dipegang pun juga akan tembus. Jadi untuk itu bisa kita buktikan sendiri bahwa magnet mempunyai daya tarik yang mampu menembus benda-benda yang. Bagaimana magnet bisa menarik benda? Mengapa magnet itu bisa menarik benda? Nah, karena magnet mempunyai medan magnet yang bisa menarik benda-benda tertentu. Terus bagaimana magnet didekatkan pada benda yang terbuat dari besi dan yang bukan terbuat dari besi? Kalau yang terbuat dari besi maka akan menempel atau ditarik oleh magnet. Yang bukan terbuat dari besi maka akan ditolak atau tidak akan menempel pada magnet. Tuh. Ini ada tugas KPD yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu isi secara kelompok. Setelah kamu mengamati seperti tadi, ada KPD-nya. Ya. Akan ditulis anggotanya, terus dikerjakan, perintahnya. Ini nama kelompok, angkanya 1/4. Dan itu tidak itu. Ini untuk langkah kerjanya ini kamu isi. Nah, sekarang kebetulan boleh nanti tinggalkan juga. Ya, yang lain juga ikut di sini, di apa? Ada yang nulis, terus yang nulis semua ada yang benda apa saja, mungkin yang bisa ditaruh oleh kami. Untuk percobaannya, kalian lihat sini, di sini ada yang terbuat dari kuningan, ada yang terbuat dari aluminium. Misalnya sekian kertas, ya sama benda-bendanya. Kamu praktekkan, misalnya kertas, kita lihat mana fotonya, ini foto yang sama. Yang terbuat dari bambu, ini bisa kita buktikan. Gimana bendanya kita nanti bagaimana bambu dari benda ini.
Kalau misalnya ditarik oleh magnet berarti kunci itu terbuat dari besi atau baja. Benda dapat ditarik magnet kalau jadi dapat ditarik magnet. Boleh kamu ini paku, pensil, gunting, kunci, cantut, bahkan motor boleh. Nah, tidak dapat ditarik magnet. Yang mewakili 6 pensil yang tidak dapat ditarik magnet. 7 lembar pensil besi dapat ditarik magnet. 8 plastik tidak dapat ditarik magnet. Ya. Sini baca juga. Nama saya Raffi, perwakilan kelompok 3. Paku dapat ditarik magnet, kertas tidak bisa ditarik oleh magnet, pensil tidak bisa ditarik oleh magnet, penghapus tidak dapat ditarik magnet, gunting dapat ditarik oleh magnet, kuningan tidak dapat ditarik magnet, kayu tidak dapat ditarik magnet. Nama saya Raka, perwakilan dari kelompok 4.
baku dapat dari magnet. 2. Gunting kuningan. 3. Dapat dari magnet. Gunting dapat dari magnet. 4. Pensil tidak dapat dari magnet. Kertas tidak dapat dari magnet. Penghapus tidak dapat dari magnet. Kunci dapat dari magnet. 8. Kaca tidak dapat dari magnet. Sudah semua ya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 4 juga mempresentasikan hasil percobaan masing-masing. Di situ kesimpulannya berarti apa? Seperti yang tadi, benda-benda yang terbuat dari besi semuanya ditarik oleh magnet. Yang terbuat dari besi yang telah kamu amati apa saja? Paku, gunting, tempat pensil. Nah, dari situ. Apa lagi? Pencabut kuku, pencabut rambut. Nah, itu pun juga terbuat dari besi. Berarti dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet yang kamu amati tadi apa saja? Kertas, penghapus, besi kuningan, aluminium yang sudah kamu pelajari, dan pensil. Kaca, oh ya kaca, itu adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi hasil kerja kelompokmu memang sudah kamu bacakan sendiri-sendiri. Itu hasil dari pengamatanmu, ini sudah kamu buktikan sendiri dari masing-masing. Ini silakan hasil kerja kelompokmu dikumpulkan. Dan ini ada lembar kerja mandiri yang harus kamu isi, ya, yang harus kamu isi dari masing-masing. Ini saya bagikan lembar kerjanya. Ini yang dibagi tadi yang kelompok, nah, tadi yang kelompok, sekarang yang sendiri-sendiri dibagi. Soalnya ini yang bawah ini 1, 2, 3, 4 yang bawah, ya. Soalnya yang bawah ini. Soalnya yang bawah ya. Satu benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet, sebutkan semua gitu. Ya. Dan benda apa saja yang dapat ditarik. Nah, untuk kesimpulannya bahwa magnet adalah bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Terus magnet juga bisa menarik alat-alat yang terbuat dari besi dan baja tadi, walaupun sudah dibentuk apa saja, tapi kalau misalnya terbuat dari besi masih bisa ditarik oleh. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet diantaranya adalah kertas, karet, plastik, penghapus, pensil. Mungkin sudah jelas atau kurang jelas? Apakah ada kesulitan yang kamu temui pada pembelajaran kali ini? Apakah yang kamu rasakan dengan pembelajaran ini? Menyenangkan. Sebab apa? Kita belajar secara langsung dan meneliti secara langsung. Nah, dari yang telah kita pelajari nantinya mungkin ada yang perlu ditanyakan?
Tel. Nah, pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai sekian saja. Sebelum kita pulang, mari